Situasi perang Rusia-Ukraina kian semakin memuncak. Hal tersebut terlihat pasca Rusia melancarkan rentetan serangan 93 rudal jarak jauh dan 200 drone ke wilayah Ukraina, yang memicu pergeseran pasukan Rusia yang terus maju di garis depan wilayah Ukraina. Tidak hanya itu, beberapa hari yang lalu, militer Rusia dikabarkan berhasil menembak jatuh pesawat jet tempur MiG-29 dan F-16 Angkatan Udara Ukraina, sebagaimana yang telah dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. Bahkan menurut informasi perkembangan terbaru dalam serangan Rusia ke Ukraina, pasukan Rusia telah menghancurkan pertahanan Ukraina di beberapa bagian wilayah Donetsk. Kemajuan Moskow ini terlihat dalam peta yang menunjukkan keadaan di sepanjang garis depan wilayah tersebut. Melansir dari media Newsweek pada 20 Desember 2024, saat pertempuran sengit terus berlanjut di wilayah Ukraina, tempat pasukan Rusia memperoleh keuntungan marginal. Informasi tersebut ditunjukkan oleh lembaga pemikir Institute for the Studies of War atau ISW yang berbasis di Washington DC lewat peta perkembangan di bagian garis depan di wilayah Ukraina. Pergeseran pasukan Rusia yang merebut wilayah Ukraina ini termasuk perebutan Novotrizhka dan Soria oleh Rusia pada hari Kamis, serta kemajuan Moskow hari itu di Kurakhove Barat Daya, Shevchenko, dan 4 desa lebih jauh ke selatan yang tidak lagi dikuasai pasukan Ukraina. Selain itu, di minggu yang sama, sebelumnya Angkatan Udara Rusia juga dikabarkan telah berhasil menjatuhkan pesawat jet tempur MiG-29 dan pesawat jet tempur F-16 Angkatan Udara Ukraina. Dalam serangan beruntun militer Rusia saat itu, juga dikabarkan telah berhasil menghancurkan 8 unit peluncur roket ganda HIMARS dan beberapa target darat lainnya. Informasi pertahanan udara Rusia yang menembak jatuh pesawat jet tempur MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina, 8 peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 116 kendaraan udara tak berawak, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan mengutip dari media TASS. Namun meski demikian, pihak Kementerian Pertahanan Rusia tidak merinci lebih lanjut terkait serangan militer Rusia, termasuk tempat dan persenjataan yang digunakan untuk melumpuhkan aset militer Ukraina tersebut. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, perang Rusia-Ukraina ini telah memasuki hari ke-1029 sejak pertempuran antara kedua negara dimulai pada tahun 2022 lalu. Dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhirnya perang kedua negara. Sejak Amerika Serikat dan beberapa negara aliansi NATO memberikan izin terhadap militer Ukraina untuk menggunakan rudal balistik jarak jauh mereka dan menyerang Rusia, kedua belah pihak kini bahkan saling melancarkan serangan dan masing-masing mengumumkan keberhasilan penyerangan mereka. Sementara di sisi lain, menurut sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 20 Desember 2024, perlawanan Ukraina terhadap Rusia ini tentunya tidak sendiri, sebab Amerika Serikat dan negara aliansi militer NATO selalu siap memberikan dukungan untuk Ukraina. Hal itu sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Ia memperingatkan aliansi transatlantik pimpinan Amerika Serikat bahwa mereka belum siap menghadapi ancaman yang akan dihadapi dari Rusia di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, Rutte menyerukan perubahan ke pola pikir masa perang dengan anggaran pertahanan yang jauh lebih tinggi. Rutte bahkan mengatakan, pengeluaran di masa mendatang harus jauh lebih tinggi dari target aliansi saat ini, sebesar 2% dari kekayaan nasional yang didukung dengan produk domestik bruto. Namun ia juga mengatakan bahwa mereka belum siap menghadapi apa yang akan terjadi dalam 4 hingga 5 tahun ke depan, ujar Mark Rutte, seraya menambahkan bahwa sudah saatnya beralih ke pola pikir masa perang dan meningkatkan produksi pertahanan serta pengeluaran pertahanan NATO. Selain tengah mempersiapkan segalanya untuk menghadapi militer Rusia,
Sekretaris Jenderal NATO tersebut juga memperingatkan tentang ambisi China dengan mengatakan bahwa Beijing secara substansial membangun kekuatannya tanpa transparansi dan tanpa batas. Sementara di sisi lain, dukungan negara aliansi NATO terhadap Ukraina pasca Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis mengizinkan Ukraina menggunakan rudal balistik jarak jauh mereka. Kini jumlah dukungan tersebut bertambah menjadi 6 negara-negara anggota NATO yang telah menaikkan dokumen tentang dukungan terhadap rencana Ukraina untuk bergabung dengan aliansi yang dipimpin Amerika Serikat tersebut. Dalam dokumen tersebut, mereka berjanji untuk mendukung persyaratan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang ditawarkan kepada Rusia. Namun walaupun demikian, sebelumnya Moskow telah menolak desakan Zelensky untuk memulihkan perbatasan Ukraina tahun 1991 sebagai syarat perdamaian dan menyebutnya sebagai hal yang sama sekali tidak dapat diterima. Sementara adapun ke-6 negara anggota NATO yang mendesak Moskow untuk mendukung persyaratan dokumen tersebut, yaitu Menteri Luar Negeri Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, Italia, dan Polandia yang menandatangani deklarasi setelah bertemu dengan mitra mereka dari Ukraina di Berlin. Namun pertemuan ke-6 Menteri Luar Negeri Aliansi Negara NATO di Berlin berlangsung di tengah ketidakpastian apakah Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, akan melanjutkan bantuan militer dan keuangan tanpa syarat dari pemerintah sebelumnya ke Kiev. Sementara di sisi lain, kekhawatiran Barat ini tentunya bukan tanpa alasan, sebab Rusia kini terus meningkatkan kemampuan militernya di tengah perang Rusia-Ukraina yang didukung Amerika Serikat dan sekutu NATO. Hal itu terlihat ketika Rusia dikabarkan telah kembali meningkatkan pertahanan rudal jarak jauhnya untuk menghadapi hegemoni Barat di tengah dukungan Amerika Serikat dan negara aliansi militer NATO terhadap Ukraina. Menurut sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 20 Desember 2024, Rusia kini tengah memperkuat pengembangan sistem persenjataan rudal balistiknya dengan kemampuan dan teknologi terbaru. Hal tersebut termasuk rudal balistik antarbenua ICBM, Osina, dan varian rudal balistik hypersonic IRBM Oresnik yang baru. Namun selain akan melakukan peningkatan kapasitas rudal terbaru ICBM dan IRBM, Rusia juga mengungkapkan bahwa Moskow akan meningkatkan intensitas pengujian jika ancaman eksternal semakin meningkat. Sementara melansir dari media Reuters, kabarnya selain rudal ICBM Osina, Rusia juga sedang mengembangkan sistem rudal serupa yang akan segera diproduksi massal. Informasi peningkatan kapasitas sistem pertahanan rudal ICBM dan IRBM ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Karakayev, bahwa pengenalan rudal-rudal baru Rusia merupakan prioritas utama dalam memperkuat pertahanan strategis negaranya. Selain itu, Rusia juga menegaskan jika program pengembangan sistem persenjataan ini juga karena mempertimbangkan langkah-langkah ofensif yang diambil oleh Amerika Serikat, terutama setelah berakhirnya perjanjian senjata nuklir New START pada tahun 2026 mendatang.